Oke, welcome to Total Politik. Dan hari ini kita punya tagline baru. Sky Data bicara, kita percaya. Bersama Kang Mas Arief Puyono. Selamat malam semuanya. Sapa Pemirsa dulu Total Politik. Umat Kang Mas ini disapa dulu coba. Jamaat Kang Mas ini. Kita bertemu dulu di Total Politik yang paling asik dah. Ini channel paling asik, khususnya milenial ya, segala generasi lah. Paling mantep, update dan lain sendiri yang pasti. Karena ada Kang Mas Arief Puyono Tuh, karena data-data ini kita canvassing ya kan, survei nggak ada bos. Ini Sky Data. Ya, Sky Data itu nggak Data mungkin. dari langitan. Nggak mungkin berhadapan dengan realitas Sky Data ini, Kang Tapi Mas. punya hubungan dengan realitas. Enggak, maksudnya nggak mungkin bertentangan. Enggak bertentangan. Betul. Coba kasih penjelasan dulu. Tapi cara collectingnya aja udah pasti beda dengan data-data yang Ini kan ada ya. mendekati akhir tahun dan konstelasi Pilpres itu akan semakin meruncing di 2024 ya, 23 menjelang 2024 dan setiap partai ini akan ngeblok ya, akan semakin semakin kebentuk lah poros-porosnya di 2024 nih. 2023 ini. Ini outlook dulu apa? Ini dulu pembacaan Sky Data dulu kan. Nah, ini kan dari nama-nama yang beredar ini siapa yang dalam Sky Data itu didukung semesta lah gitu. Ya. Jadi gini. Confirm ya. Ya, confirm. Jadi gini ya, kalau nggak percaya nih teman-teman, coba aja cek jejak digitalnya tentang Wahyu Makutoromo. Jadi Wahyu Makutoromo itu adalah wahyu dari Tuhan yang diturunkan kepada seorang pemimpin di Indonesia untuk memimpin Indonesia. Tetapi yang menerima Wahyu Makutoromo itu dalam hitung-hitungannya Jawa itu hanya 8 orang yang memiliki weton kelahiran tertentu. Ya. Ini Sky Data ini ya. Ya, jadi kan kalau kita tahu sekarang ini banyak tokoh nih. Yang paling kuat 5 lah hari ini yang suka cerita kan. Ada Mbak Puan yang mau maju jadi presiden. Ada Mas Prabowo yang mau jadi presiden. Ada Mas Erlangga yang mau jadi presiden. Ada Anies. Ada Ganjar Pranowo. Kok Anies dan Ganjar ini ditaruh di bawah ini? Dan Bang? nggak pakai Mas. Yang lain Mbak ini Loh, bukan. Ya, terus dan ada Anies, ada Ganjar. Nggak ada Anies nggak mau jadi presiden. Beda sama tadi kan? Ya kan? Terus ditaruh di bawah padahal di Ini survei 2 nomor atas. Bawaan dari alam saya ngomong. Itu jadi kalau gini. menurut data dia di atas itu Pak, data bumi kan. Jadi sesuai weton udah saya lihat nih. Weton kelahirannya Ganjar Pranowo tidak masuk sebagai weton kelahiran penerima Wahyu Makutoromo. Apa Wahyu coba dijelaskan dulu wetonnya Mas Ganjar ini. Kalau nggak apa? salah Mas Ganjar itu lahirnya 28 Oktober ya, 1968. Apa yang terjadi waktu itu? Dia tidak menerima, jadi dia wetonnya kalau nggak salah apa gitu ya, nggak masuk dalam 8 weton penerima Wahyu Makutoromo. Nah, nanti terakhir kita akan tanya Wahyu Makutoromo itu apa tuh Ya, kan? kalau Sultan Mangkuto saya tahu. Iya. Makutoromo ini kayak nama orang Jepang ini kan sebenarnya Makutoromo Ya tuh. kan? Nah, Wahyu Makutoromo itu adalah memayungi bumi, jadi memayungi seluruh masyarakat. Ya. Nah, kedua Anies itu lahir Ganjar nggak masuk. nggak masuk. Anies itu Karena nggak tuh. Ganjar nggak masuk karena apa? ya Tanggalnya. weton kelahirannya itu pada tanggal 28 Oktober 1968. Weton kelahirannya dia itu tidak masuk sebagai penerima Wahyu Makutoromo. Jadi Wahyu ini nggak orbit di tanggal segitu ya Pak Kang Mas ya? Ya, nggak tertentu. Jadi hanya 8 weton Ya. yang kelahiran yang bisa menerima Oke. Wahyu Makutoromo. Soekarno penerima, Soeharto penerima, SBY penerima. Mulyono apalagi? Ya kan? Mulyono. Pak Jokowi. kan? Iya. Masa Nama kecil. kecilnya Mulyono. Ya kan? Nah, begitu juga dengan Anies.
Dia kalau nggak salah lahir tahun 69 bulan Mei atau bulan apa gitu. Kalau kita lihat di Wikipedia-nya. Coba kita cek ya. Daripada Kang Mas salah-salah ini Ya kan? Di timpe netizen lagi Kang Mas. data. Kalau nggak salah dia lahir di bulan Mei. Tanggalnya tanggal berapa gitu? Ya maybe yes, maybe no. Tanggal berapa? Ini 7 Mei. 7 Mei. Nah, 69 ya. 7 Mei itu kalau nggak salah kita bisa cari wetonnya ya. Nanti biar aja pemirsa yang ngecek gitu kan. Pemirsa ngecek weton. Wetonnya Anies sama wetonnya Ganjar yang tidak bisa menerima Wahyu Makuturomo. Makuturomo. Nah, Anies gimana? 7 Mei. Nggak bisa juga. Nggak ada di dalam daftar 8 weton itu. Oke. Ya. Next. Next, Prabowo. Prabowo bisa menerima Wahyu Makuturomo. Dia lahir 17 Oktober 1951, kalau nggak salah wetonnya Rabu Legi. Nah, coba kita lihat. Ya kan? Prabowo Subianto. Nih gue lihat handphone bukan karena nggak menghargai narasumber nih, ngecek nih. Udahlah 17 Oktober. Udah hafal nih Kang. 17 Kalau Oktober Prabowo 51 ya. Ya kan? precise loh, Bos. Iya. Rabu Legi. Dia bisa menerima Wahyu Makuturomo atau bisa jadi presiden. Kenapa tanggal segitu Rabu Legi? Karena masuk dari 8 itu. Hitungannya 8. Iya. masuk dalam 8 itu. Oke, nanti Lalu- di ujung kita akan minta 8 itu apa aja. Ya. Terus Lalu Puan Maharani. Dia wetonnya itu Kamis Pon. Tanggal berapa? Aduh, tahun 73 tapi tanggalnya tanggal berapa saya lupa. tapi Kang Mas sudah hitung tuh sebelumnya. Udah hitung semuanya. Ya. Iya. Puan Maharani itu bisa menerima Wahyu Makuturomo atau bisa 6 menjadi September presiden. 73. 6 September 73 kan. Itu Kemis lagi. Kemis Pon. Kemis Pon. Yang lahir di Kemis itu yang bisa menerima Wahyu Makuturomo itu hanya yang lahir di Kamis Pon. Yang tadi Prabowo sama Rabu Legi masuk, jadi ada Rabu Legi, Rabu. Oh iya, Nah, itu nanti 8 itu terakhir. Ar. Nih Prabowo Rabu Legi, Mbak Puan Kamis Pon. Nah, yang kedua adalah Erlangga. Ketiga. Nah, yang ketiga Erlangga. Erlangga itu kalau nggak salah 1 Oktober 62 deh. Coba kita. Lahirnya ya. Bener nggak? Ntar dulu Kang Mas. Ya kan? Dia itu wetonnya 1 Oktober 62. betul. Wetonnya itu Senen Kliwon. Senin Kliwon. Ya, udah, oke. Kalau Mas Ganjar apa tadi? Wetonnya. Mas Ganjar nggak ada di 8 itu. Aku lupa, aku harus cari dulu Iya di iya sini. iya, pokoknya Ya, Kang aku- Mas sudah cek lah Ada pokoknya. itu pokoknya saya udah cek gitu kan. Oke. Nah, Ganjar nggak masuk. apakah data Wahyu Makuturomo ini sesuai dengan fakta? Sesuai, Ah, gimana tuh? ya kan? Ganjar harus memohon sama Ibu Megawati untuk mau bisa dicalonkan. Anies baru dicalonkan partai Nasdem, Dem. ya kan? Nggak punya partai. Nah, yang punya partai ini kan 3 orang ini yang sangat potensial diusung oleh partai besar ini. Mas Erlangga bisa diusung Golkar, pasti karena dia ketum Golkar. Iya, betul. Dan apalagi katanya keputusan Partai Golkar mencalonkan dia. Munas. Munas, ya kan? Prabowo sudah deklarasi. Gerindra Gerindra kan? punya partai. Puan, ya kan? Lebih condong PDI ke Puan. Artinya kan antara data zaman dulu, Data langit, Sky Data ini Sky Data ya, tidak bertentangan dengan tidak bertentangan dengan fakta yang ada di hari realita, ini, realitas politiknya. Ya. Jadi kemungkinan sangat mungkin ada 3 capres dalam 2024 itu. siapa aja. Yaitu Mbak Puan, Mas Erlangga, Mas Prabowo. Ah, oke. Karena menurut weton yang penerima Wahyu Makuturomo. Oke, sebelum ke nanti kan Kang Mas menilai ada 8. Iya kan? mati lo dengerin. 8 weton yang bisa Podcast menerima Wahyu Mangkutoromo. Makuturomo. Ah. Kalau batin lu nggak siap-siap banget, jangan dengerin podcast ini. Iya, skip aja balik ke Skip Opung Panda aja. lagi. Bukan. Cari aja Memang, yang lain, iya. aku udah kirim ke Ari deh kalau nggak salah. Ada Kang Mas. Ada di situ. Ya, jadi memang nggak masuk yang namanya Ganjar sama Anies sebagai penerima Wahyu Makuturomo. Nanti kalau dipaksakan goro-goro. Goro-goro. Ya Gitu betul. loh. Nah, tunggu Bang Mas. Kita sebelum ke situ
kasih ini dulu Mama. Ulasan dulu Wahyu Mangkutoromo ini apa pentingnya bagi seorang pemimpin bangsa Indonesia ini? Signifikansinya seberapa besar sehingga pemimpin yang memiliki weton dengan penerima Wahyu Mangkutoromo ini dapat menjauhkan bangsa ini dari goro-goro ini. Gini, Wahyu Mangkutoromo itu mantap pertanyaan gua kan. Turun kepada seseorang di saat negara akan menghadapi goro-goro. Oh, karena itu dari Tuhan langsung. Wahyu kepemimpinan itu dari Tuhan langsung, ya. Tuhan itu direpresentasikan dalam bentuk rakyat. Oh, suara rakyat, suara Tuhan. Ya kan? Lah kalau kita mau lihat bisa terjadi goro-goro, sangat bisa. Dari mana? 2023 itu kan ancaman krisis global. Apakah kita bisa lewat atau tidak dari krisis global ini? Kalau tidak kan menyebabkan goro-goro terhadap ekonomi. Kalau ekonominya sudah ambruk, goro-goro ke politik. Nah, fungsinya Wahyu Mangkutoromo fungsinya Wahyu Mangkutoromo itu adalah menghindarkan negeri ini dari goro-goro. Dari menjadi pemimpin yang bisa menghindari goro-goro tersebut. Belum tentu berhasil dan membuat Indonesia menjulang, tapi at least bisa menghindar dari goro-goro. Tapi kan bisa menghasilkan, kalau begini ceritanya bisa jadi ada Baratayuda juga nih di sini Kang Mas. Skill brothers ini kan. Bukan, makanya Wahyu Mangkutoromo itu akan menghilangkan Bratayuda. Sebenarnya Wahyu Mangkutoromo itu adalah ajaran Hindu dari Hastabrata. Ya kan? Nah, dia turun itu diturunkan oleh Yang Maha Kuasa langsung kepada seseorang yang dipilih. Tetapi orang yang dipilih itu tertentu, yaitu yang punya 8 weton ini. Yang hari ini tokoh-tokoh yang ada di survei-survei yang katanya tinggi elektabilitasnya, itu hanya Prabowo yang bisa terima Wahyu Mangkutoromo. Yang tinggi elektabilitasnya ya. Anies tidak, Ganjar tidak. Mbak Puan bisa. Tapi kecil surveinya. Itu kan Erdata. Ya, kan? Erdata ya. Terus data bumi. Mas gitu. Erlangga. Ya. Jadi Survei 3 tokoh ini. juga. Dan kalau kita tadi yang saya bilang, kalau kita connect dengan keadaan realnya, ya memang jelas. Yang bisa nyalon itu kan Puan, Mbak Puan, Mas Erlangga, Mas Bowo. Ini juga ada hubungannya dengan suratan takdir leluhur-leluhur Jawa dan Nusantara ini dulu Pak Kang Mas, atau memang ini langsung dari... Ya apapun, misalnya Mbak Puan itu kan anaknya Pak Taufik Kemas. Tapi kan kita nggak tahu Pak Taufik Kemas itu jangan-jangan keturunan kerajaan Sriwijaya. Ya kan ada ceritanya juga Sriwijaya pernah memerintah di Jawa. Jangan-jangan atau memang betul iya? Nggak tahu. Bisa katanya kan Mas Pak Taufik itu juga keturunan dari Minang kan? Minang. Ya kan terahnya juga Minang tanah datar. tanah datar kan? Ya, ya Pagaruyung. Pagaruyung, kerajaan Pagaruyung. Kemungkinan. Gitu kan. Jadi memang yang menjadi pemimpin itu pasti punya darah biru. Berarti rakyat kayak kita ini nggak bisa. Mulyono Iya. bisa ya kan? Dia keturunan Pangeran Sambernyowo, makanya anaknya kawin di Mangkunegaraan. Kalau nggak bisa dikutuk itu. Hah? Wah, serius? Loh, kalau bukan raja yang kawin di situ, keturunan raja bisa dikutuk. Gimana? Ada yang nggak? Meskipun Mas Kaisang kan nyekar dulu kan? Iya. Sat. Kalau kita kan nggak ada yang tahu. Kita kan nggak tahu nenek moyang kita tuh dulu, leluhur kita tuh siapa. Yang paling tahu juga cuma sampai kakek buyut. Kesananya kita nggak tahu kan kalau nggak dikasih tahu. Ya kan? Nah, Mas Jokowi itu penerima Wahyu Mangkutoromo. Karena lahirnya wetonnya masuk ke yang Wetonnya 8 sesuai dan darahnya juga mengalir darah biru. Makanya Kaisang bisa nikah di istana. Bukan di istana penjajah loh. Iya.
Ya kan nikahnya di istana kerajaan Jawa loh. Itu apa ya, Sultan Agung ya situ ya. Iya. Iya, Mataram Jawa. Ya Mataram, Mataram waktu Jawa. lagi mempersatukan kerajaan-kerajaan kecil di Nah, Nusantara Panembahan ini Senopati kan, iya. menyatukan itu kan. Betul. Kalau nggak punya darah itu, takdirnya nggak akan bisa Kaisang menikah di situ. Jadi Pak Jokowi itu sebenarnya punya terah berarti Mangkunegaran khususnya. Maybe ya, pasti dia punya. Gitu loh. Kalau yang saya dengar, dia itu kan masih Sambernyowo itu Mangkunegara pertama ya. keturunan Pangeran Sambernyowo. Ya, Mangkunegara 1. ya. Ya kan keturunan Kiai Abdul Jalal kalau nggak salah, yang ada di Kali apa itu di daerah Bolali. Ya, jadi dia memang ada darah birunya. Jadi nggak ada yang tahu semua. Nanti terbuka setelah Dia menjalani dia menjadi proses, pemimpin. menjalani proses yang mana jalannya menjadi pemimpin itu dibukain terus gitu. Dibukain terus. Oh, gitu dia. Jadi ini oke lah, tampilan publik yang earth datanya, Iya. earth face-nya bahwa beliau adalah bagian dari masyarakat biasa ya Oh kan. iya. Jokowi adalah Iya. kita. Tapi sky datanya, Iya. sky face-nya dia itu ternyata penerus dari para leluhur ini kan. Loh, ceritanya kan juga sesuai. Misalnya Raja Pajang, Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Ya. Dia nggak tinggal di istana kecilnya. Dipelihara oleh Ini gua Ngenger tahu juga, nih. ngenger. Ini lembu peteng namanya. Ya nih. kan? Lembu peteng ya. bukan lembu peteng lain itu, Lain lagi? leluhurnya lagi di Oh, atas. ini atas. Ngenger, Lembu ngenger. peteng juga Bondan Kejawan tidak lahir di istana, dibuang, dia besar di luar. Ngenger ya paman. Ya iya. Kok paman siapa? Kang Mas. Kang Mas. ya. Ngenger itu artinya hidup diopeni oleh orang lain, orang di luar. Nanti Bukan, dia diuji oleh alam, belajar di alam gitu loh. Jadi seperti itu ya. Dan Soeharto Harto itu keturunan juga siapa? Keturunan keturunan siapa? Mataram. Loh, bukannya Butin yang Mangkunegaran? Iya. Kan orang taunya nih Kang Mas ya kan, Iya. yang keturunan Darah Raja biru Sul, tuh darah biru tuh ya Butin. Nggak ada Dari yang situ tahu. sudah Dalam kualitas. kekuasaannya Pak Iya. Nggak ada yang tahu. Pulungnya. Iya, Loh, Ah. bukan bisa menikahi Ibu Tin itu kalau terahnya nggak tinggi nggak bisa. Bener juga El Kang Mas ini. Iya nggak? Iya kayak ini ya, kayak Bung Karno. Bung Karno gimana? Kalau Bung kan Karno, Raden Soekarno. Raden Sukemi. Raden Nah, Sukemi. Ini Nah, kalau guru. Pak Harto- guru HBS ini loh. Nah, kalau Pak Harto itu kenapa akhirnya dia bisa jadi presiden? Karena dia ditempa sebagai rakyat kecil benar-benar. Makanya dia bisa walaupun menjadi presiden rakyat. Walaupun sky face-nya dia adalah Mangkunegaran. keturunan darah biru juga. Darah biru, dan jadi ditempa gitu loh. Ditempa dekat dengan rakyat. Akhirnya dia menjadi presiden rakyat. Ya tapi wajahnya Pak Harto memang aristokrat sekali ya. Maksudnya bukan wajah rakyat desit ya. deso. Lah kan terlihat gitu Iya. loh. Kayak sekarang mukanya Pak Jokowi udah bukan rakyat lagi. Wajah raja. Wajah aslinya kelihatan. Wajah aslinya raja. Dulu ya kan kayak apa waktu masih nyerut-nyerut kayu kan? Iya. Ya kan kita nggak ada Auranya yang ya, tahu. auranya ya. Ya kan dibuka sama Wahyu Makutoromo. Oh, Bung Karno. Nah, Bung Karno Raden Sukemi. Raden Sukemi guru. Iya, ibu Ya kan dia nggak tahu. ibunya Raja Putri Bali. Raja Bali. Kok bisa Raden Sukemi yang guru menikah dengan putri raja? Nah, kalau bukan Raden nggak mungkin keturunan Ningrat. Tapi ya kan? Sukemi guru. Iya. Loh. Ini anak Raja Buleleng. Iya. Begini loh, dia kan gimana? itu keturunan. Ya kan menurunkan raja itu terus, menurunkanlah Raden Sukemi. Oh, Raden Sukemi ini juga keturunan raja. Keturunan. Kalau nggak mungkin masuk ke Nggak situ. mungkin, gitu kan. Oh, iya. Iya. Kalau Misalnya nih, rakyat nggak usah biasa jauh-jauh. gitu ya. Nggak usah jauh-jauh. Pak Habibie. Ibunya Solo ya. Solo, Raden Roro. Nah kan Ningrat lagi kan. Iya, betul. Berdarah Ningrat kan. Gus Dur apalagi nggak usah Apalagi diomongin. Gus Dur, Gus Dur. Raden Patah. Iya. Iya. Nggak usah diomongin. Iya. SBY, SBY? Nah. Tara Katong. Hah? Apa tuh? Ada satu pangeran dari keturunannya Majapahit. Jadi bukan pulungnya Bu Ani kan, kalau SBY pulungnya Bu Ani ya gitu betul. karena Nah itu kan dia anak jenderal Bu Ani kan. Hmm. Nah kenapa SBY bisa nikahin?
Ya, kalau bukan sebagai keturunan raja, Karena nggak mungkin. bukan karena Adi Kan- Makayasa. Cinta itu buta Kang Mas. Nggak, Kayak iya. gitu. Sulai. Ya nggak? Jadi kembali lagi bahwa hari ini yang saya lihat hanya 3 tokoh itu yang mampu menerima Wahyu Makuto Romo. Yang sesuai dengan pada satu perkataan Pak Jokowi ya di event apa kalau nggak salah, eventnya Projo atau Musra gitu kan. Itu projo dua-duanya. Ya kan? Pak Jokowi ngomong gini kan. Pak Jokowi kan ngomong ojo ke susu pertama kan. Ojo ke susu. Terus yang tokoh yang elektabilitasnya tinggi belum tentu dicalonin. Betul. Pak Jokowi itu paling pinter loh ngitung itu. Oke. Hitung weton. Makanya kan kita lihat kalau dia misalnya lakukan reshuffle hari Rabu apa kan khusus kan. Coba dilihat Rabu Pon. Rabu Wage atau Rabu apa? Rabu Pon. Rabu Iya. Pon. Legi sama Pon. Rabu lagi ya. Iya. Dia selalu pakai itu. Pakai Wahyu Mangkuto Romo. Oh iya. Rumus ini formula ini ya. Iya dan fakta kan hari ini emang 3 tokoh itu yang punya kendaraan. Nah. Yang lain Anies nggak Nah, oke. punya. Nah, oke. Gimana batin Anda sampai di sini udah masih bisa menerima kenyataan kalau Sky Data ini juga punya signifikansi yang sangat signifikan dan tidak bertabrakan dengan realitas politik. Betul. Nah, Dan iya. ketika realitas itu menunjukkan hal yang berlawanan dengan Sky Data, runut dulu. Tunggu dulu. Nah. Tunggu dulu dan runut dulu sejarahnya. Iya. Ternyata Makanya. Sky Data juga yang Nah, menemukan contohnya ini. gini. Ya, gimana? Bicara Notonegoro. Nih, Kan nggak ada yang tahu namanya Jokowi Mulyono. Iya, betul. Tahu namanya dia Mulyono, nama kecilnya. Jadi Kan? bisa aja nama Ganjar ini Sutrisno, kita nggak tahu kan nama kecilnya. Ya tapi dia bukan penerima Wahyu Makuto Romo. Tapi Jokowi ya. Jokowi iya secara weton. Oke. Kalau di luar itu Kang Mas, di luar 3 nama yang punya boarding pass, Nggak ada. Ridwan Kamil. Nggak ada. Sandiaga Uno, Nggak ada, udah saya hitung semua. Mahfud MD, Nggak ada. Kofifa, Nggak ada. Kita bicara fakta dulu nih. Dasko. Seorang presiden itu kan diusung oleh parpol. Itu realitasnya. Realitas. Oke. Jadi dipersempit ya, Kang Mas persempit ya. Ya kan? Ya. Nah hari ini Kalau Caimin sorry. nggak ada. Ini ketua-ketua partai deh kita Kan absen ketua ya. partai ini. Nggak ada. Zulkifli Hasan. Nggak ada apalagi itu. Kenapa? Bukan orang Jawa. Iya kan? Ya, ini kembali ke kuliah yang kemarin. Iya, Harus balik ke rule number 1 ya. Ya nggak partainya pun Loh. kecil. Iya, betul. Mas Anies berarti nggak perlu Mondukuto Romo dong kalau kata Kang Mas. Enggak, Mas Anies nggak ada. Iya, tapi Ya kan, jadi tapi gini loh. kata Kang Mas Anies bukan Jawa. Ya memang bukan Jawa. Ya udah berarti nggak usah di Mangkuto Itu Romo. nggak usah di Ya di Mangkuto Romonya juga nggak bisa nerima lahir Oh, wetonnya double. dia. Iya kan? makin berat. makin Makanya kan berat. Pak Jokowi pernah ngomong yang elektabilitasnya elektabilitasnya tinggi belum tentu dicalonkan. Kalau ke Pak Jokowi ngomongnya nggak gitu kan, Ya Mas, kan? ini. Yang elektabilitasnya tinggi belum tentu dicalonkan. Nah, ya kan? Kan? Yang elektabilitasnya tinggi, Ya kan? Restorasi. Iya. Gitu kan? Nah, kan ini kita bicara ada bukan mitos ya. Apa namanya peninggalan leluhur. Ya kan? Disatukan dengan keadaan hari ini. Dan memang yang bisa ngusung itu kan yang tinggal tambah misalnya PDI udah bisa sendiri. Golkar tinggal tambah sedikit, Gerindra tinggal tambah sedikit. Dan mereka itu 3 orang itu penguasa partai. Nah, Anies sama Ganjar kan bukan. Berarti partai-partai ini ibarat bala tentara untuk berperang yang seperti Nah, diceritakan iya. ini ya Bang Mas ya. Untuk berperang lah. Yang lain belum tentu punya tentara. Nah ya iya. Anies nggak punya partai, tapi udah dicalonin sama Nasdem. Nasdem kemarin juga gagal bertemu sama PKS sama Demokrat. Kan langitnya tuh yang dulu. Kan masih negosiasi belum Ya, gagal, udah 90% katanya Kang Mas. Kata Willy Aditya abang kita udah 90%. Ya boleh aja ngomong Bang kita 90%. tercinta Bang Willy. Tapi Anies itu bukan penerima Wahyu Makuto Romo. Gitu lagi. Back to rule number 1 ini kan. kan? Number 2. Number 1-nya apa? Weton lahirnya tidak bisa menerima Wahyu Makuto Romo. Silakan aja dipaksakan nanti goro-goro. Mau goro-goro apa mau ikut
Skydata. Skydata. Oh. Ya kan? Buang orang yang presiden gak masuk di Notonegoro aja goro-goro. Ini mumpung Skydata ini belum kena jadi big data ini kan. Ya kan? Pakai aja terus kan. Makanya Pak LBP ngerti. Oh, kenapa? Dia nggak bakalan jadi presiden kan, karena dia bukan orang Jawa. Oh, Lebih Jawa dia. Terus nomor 2. Lah, kan? Lebih Jawa Pak LBP dalam konteks ini. Oh iya, Pak LBP lebih ngerti. Jadi nggak memaksakan ya. Nggak memaksa. Begitupun Pak Erik. Pak Erik kan juga bilang kan, saya kalau nggak salah nih, saya nomor 2 aja karena nomor 1 bener kata Pak Luhut. Orang Jawa kan. Nah, Mas Erik juga ngerti tentang Itu punya. Wapres ini bisa nggak misalnya gini, ketika presidennya itu calon presidennya itu nggak punya Wahyu Mangkutoromo ini, itu disubsidi oleh nggak bisa, wapresnya. Nggak bisa. Wahyu Mangkuto kan wapres itu cuma ban serep. Harus pakai ban utama ini kan. Iya kan? Nah makanya misalnya nih, masalah nih Ganjar maju, dia nggak menerima Wahyu menang gitu kan. Dia nggak disetujuin sama langit. Ya nanti goro-goro gitu loh, sebentar aja jadi presidennya. Nah, apalagi namanya nggak ada di Notonegoro. Nah, ini lagi Notonegoro lagi nih. Nah, kan bisa kalau Notonegoro ini kan bisa diubah nama pula kata Kang Mas kemarin kayak. Nah iya Prabowo, makanya kan Pak jadi... Prabowo itu sebenarnya katanya menurut cerita atau dulu dia suka dipanggil seperti Soekarno kecil. Soekarno kecil itu namanya Kusno. Dia masuk dalam Notonegoro juga. Dia masuk juga weton lahirnya sebagai penerima Wahyu Mangkutoromo. Jadi bisa bertiga ini nanti bertarung nih. PDI yang jelas bisa mengusung Puan sendirian. Gerindra sudah sama PKB. Ya nggak? Prabowo KIB sudah ada. Udah cukup. Ya kan? Nah kalau PKS-nya lari ke Gerindra selesai. Anies ya kan? Bener nggak? Mungkin ya. Langit gitu loh kan. Sky. Sama dengan fakta yang ada hari ini. Gitu kan. Ganjar mau maju. Lah orang PDI-nya nggak mau. Itu karena jalannya jadi berat karena Mangkutoromo tidak bukan sebagai kriteria penerima Wahyu Mangkutoromo. Kalau Pak Jokowi dulu kebuka terus kan. Oh iya karena dia penerima Wahyu Mangkutoromo. Jawa, Notonegoro juga. Lengkap, landslide. Lengkap kan jadi wali kota dulu jadi gubernur kan. 9 tahun kan. Nah iya. Bukan sembarangan Kang Mas ini mulai mabok lo ya. Iya. Gua yang agak goyang nih. Anda mungkin masih bertahan ya. Saya yang agak goyang sekarang. Oke. Tapi kan kalau kita lihat realitanya lagi, tadi kan Kang Mas bilang kan, Pak Jokowi itu karena penerima Wahyu Mangkutoromo, Notonegoro pula, ya. Terus Jawa pula, keturunan Ningrat, keturunan Raja Jawa juga. Iya. Akhirnya jalan terbuka. Landslide. Nah, sekarang kalau kita lihat 3 calon ini, Pak Prabowo udah sering kalah. Pak Prabowo udah sering kalah. Di mana Wahyu Mangkutoromo? Karena lawannya Wahyu Mangkutoromo juga sama-sama penerima Wahyu Mangkutoromo. Kalau bertiga ini calon misalnya, ya tinggal tergantung di atas siapa yang mau nerima. Ya kan 3-3-nya Wahyu Mangkutoromo. Ya udah siapa yang nanti terpilih. Berarti perlu dong salah satu yang bukan Wahyu ini supaya untuk dikalahkan. Aduh nggak bisa, nanti kayaknya nih ada 3 calon itu. 3-3 ini. 3-3-nya ini yang sangat pasti. Oh. Terus yang kedua Kang. Jadi ya itu gimana nanti pertimbangannya di antara 3 itu kan sama penerima Wahyu itu kayak Pak Prabowo dikalahkan dulu itu apa yang membuat Pak Prabowo? Ya kita lihat weton yang paling kuat nanti siapa? Apakah Senin Kliwon, apakah Kamis Pon, apa Rabu Legi? Tergantung dari harinya. Nah, penentuannya itu apakah kesepakatan di antara 3? Nanti saya lihat dulu. 14 Februari itu Pilpres. Wetonnya apa? Nggak bisa lihat sekarang. Bisa juga dihitung-hitung, ya kan? Di jayanya jaya yang mana? Apakah Senin Kliwon? Apakah Rabu Legi? Apakah Kamis Pon? Nah, coba kita cek ya, Kang Mas ngoceh aja terus. Iya. Nah, ya tapi kan harus belajarnya tuh nggak bisa langsung. Oh, nggak bisa langsung. Perlu ada ritual khusus juga kan? Nanti next podcast kita bahas ya. Nah, itu dia. Kang Mas, Anda ikutin terus, batin Anda kuatkan. Ini soal batin, jangan otak terus yang Anda pakai, tapi batin. Soul, your soul, jiwa ini, spirit, ya, langsung diikat dan dikoneksikan dengan leluhur-leluhur yang mengatur tatanan alam semesta. Nah iya dong. Makanya ini perlunya kita kadang-kadang ritual, nyekar. Ada temen gua bos.
inisialnya AM ini kan. Habis nyekar kita dapat apa lu dari nyekar? Nanya gitu. Ini nih kayak gitu anak-anak sekarang nih kayak gitu Kang Mas kan. Padahal kan ada spirit pengalaman spiritual ini. Melakukan ritual itu kan sama aja pariwisata rohani. Makin menyadarkan kita bahwa sebelum kita ada, sudah ada leluhur kita di bumi ini hidup. Itu maksudnya Kang Mas pengamat politik pariwisata rohani. Ya kan, pariwisata ritual gitu loh. Tapi gini Kang Mas, oke tadi Kang Mas katakan bahwa kalau penerima wahyu jalannya akan terbuka. Iya. Bung gitu, tiba-tiba gitu kan atur lah, alam semesta atur lah. Tapi kan kita lihat Pak Erlangga kemarin Bang Zulfan Lindan kawan Kang Mas bilang, wah itu waktu di acara HUT Golkar Pak Jokowi minta Pak Luhut berdiri pakai baju kuning, itu kasih kode katanya ada ancaman-ancaman take over lah katanya. Itu kan, pertama. Itu kan pendapat. Survei juga masih di bawah. Nah iya, semua kan itu pendapat bumi, tapi langit mengatakan. Ya itu. Ya kan? Jangan pakai otak Anda terus. Batin. Misalnya waktu itu opini ulang tahun Golkar, Pak Luhut yang disuruh naik. Tapi kan Pak Jokowi bilang apa? Memilih pemimpin itu yang sudah punya prestasi dan jelas. Di sini ada Pak Erlangga Hartarto. Saya minta hati-hati. Ya kan? Yang sudah mempunyai prestasi dan kualitas. Di Jangan sini ada sembarangan. Pak Erlangga Hartarto. Soal pilot-pilot ini kan saya nonton Nas Daily. Kalau saya melihatnya waktu Pak Luhut disuruh berdiri itu mengatakan bahwa Pak Luhut tolong dukung Golkar sepenuhnya. Oh, jadi bukan ancaman ya, justru malah mensupport. Itu perintah presiden untuk mensupport Pak Erlangga. Oh gitu. Berarti Bang Zulfan salah nih bacaannya. Pak Ical kan juga kan, Pak Ical. Batubara nih. Batubara lagi naik. Nah maksudnya apa tuh? Harus mensupport Golkar sebenarnya. Kader Golkar sebagai presiden. Ini tafsirnya Kang Mas. Kalau tafsirnya Pak Luhut bisa beda kan. Oh ini maksud presiden. Enggak, at least tafsirnya Bang Zulfan yang pernah diungkapkan di sini kayak gitu Kang Mas. Begini loh, kalau Pak Luhut itu kan pimpinan Golkar tertinggi, tapi kan jarang dia membawa warna Golkar atau menggunakan pencitraan untuk. Nah, maksudnya Pak Jokowi itu sekarang Pak Luhut pakai baju Golkar. Nah, artinya sudah mulailah bantu partai kan. gitu. Oke, itu Pak Erlangga. Coming home, Pak Luhut coming home. Gitu kan. Yang kedua, Mbak Puan kan juga masih sama di dalam Pak Jokowi malah kasih kodenya yang rambut putih dan muka berkerut. Mbak Puan muka celing banget ya kan, maksudnya glowing. Rambut belum putih Pak Jokowi. Iya sebenarnya. Terus survei juga belum tinggi misalnya gitu. Iya, kan artinya jalannya nggak terbuka amat. Kan Ganjarnya juga nggak terbuka amat, mentok terus kan, ada perlawanan dari dalam kan. Walaupun surveinya Mbak Puan kecil kan, tapi kan Ganjarnya sulit tersendat-sendat. Sampai dicalonin sama Nasdem gitu kan. Iya nggak? Emang Nasdem calonin Ganjar? Loh ada 3 kan waktu itu. Anies, Ganjar, Andika. Oke. Ya kalau Panglima TNI ini gimana? Belum saya hitung, kayaknya juga nggak masuk Makutoromo itu. Andika nggak, Notonegoro pun nggak masuk. Nggak masuk. Jadi Jawa tapi masuk. Perkoso enggak ada. Ganjar juga nggak ada. Kalau Hendro Priyono ada justru mertuanya. No gitu loh. Masuk Notonegoro. Jawa. Banjarmasin dia bukan Jawa. Ya, dan belum dicek weton 8. Bukanlah, pokoknya kita bicara sekarang hari ini kenyataan. Iya, nggak usah ngada-ngada ya. Nggak usah ngada-ngada. Kita bicara Wahyu Makutoromo itu ada 8 weton yang bisa menerima Wahyu Makutoromo. Yang bisa menerima itu weton kelahiran Kamis Pon dimiliki oleh Mbak Puan Maharani. Weton Senen Kliwon dimiliki oleh Mas Erlangga. Weton Rabu Legi dimiliki oleh Mas Prabowo. Dan 3 orang ini yang paling potensial bisa maju karena punya partai. Dan pasti didukung semua sama Jokowi. Karena kan kedekatan bisa melanjutkan programnya. Ya karena tadi Pak Jokowi pernah bilang di acara Musra atau acaranya Projo, ya kan? Sama aja. Ya kan? Ya, belum tentu yang surveinya tinggi, yang elektabilitasnya tinggi belum tentu yang elektabilitasnya tinggi
nanti dicalonkan sama partai. Nah, Situasi masih sangat dinamis, masih Ya kan? dinamis. Iya. beda kan sama Pak Jokowi itu. Jualannya Ya, karena Pak Jokowi itu berkali-kali mengatakan bahwa karena saya taat dengan konstitusi Nah, dan kehendak rakyat. Nah, itu dia. Iya. Jalannya lurus. Tapi biar gak ada goro-goro, mungkin gak Kang Mas Mulyono ini melanjutkan lagi nih 2024? Kalau saya lihat sih Perpanjangan atau apapun lah namanya. pribadi dia kayaknya nggak mau. Melawan ya. Melawan. Apa yang membuat beliau melawan? Ya karena dia orangnya komit dengan langit. Oh, Dia mengerti. Itu pun goro-goro jadinya lawan langit. Wah, kalau lawan langit goro-goro nanti dia ngelanjutin. Oh. Ya kan? Bisa goro-goro. Apa yang membuat itu lawan langit? Kan itu bisa aja Tuhan ini takdir langit untuk Kang Mas Mulyono ini melanjutkan. Begini loh. Karena belum ketemu nih selengkap Kang Mas Begini Mulyono ini kan. Tahan. Batin Anda, siapkan batin Anda. Silakan Kang Mas. Kan sudah ditentukan Monggo. oleh konstitusi kita. Ya kan? Konstitusi kita itu kan sebagai dasar ya kan, bahwa presiden terpilih itu hanya boleh 2 kali terpilih. Itu kan konstitusi, bukan sky data. Tapi kan gini loh. Apa namanya? Ini konstitusi yang harus disepakati, yang sudah disepakati oleh rakyat. Artinya oleh yang maha kuasa. Benar juga Iya Kang nggak? Mas, mantap ini emang. Ya nggak? Kalau memaksakan, Iya. walaupun saya sendiri masih menginginkan dia jadi Mulyono lanjut dan Kang lanjut Mas. jadi presiden. Kang Mas salah satu inisiator waktu itu. Nah, kan, Sebelum tapi Kang Mas ralat lagi itu Kang Mas ini ya. Sebelum kena Noto Erlonggo itu. gitu loh. Jadi saya ini kan orang yang mendukung dia untuk bisa jadi presiden lagi. Nah, gini loh, kalau Jokowi bukan penerima Wahyu Makutoromo, ya, terus Menhannya bukan penerima Wahyu Makutoromo, Ketua DPR-nya bukan penerima Wahyu Makutoromo, Menko Perekonomiannya juga bukan penerima Wahyu Makutoromo yang bisa menerima, lewat kita di COVID. Berarti banyak penerima Wahyu ini ada di barisan Pak Jokowi ini. Iya, jadi kan akhirnya kita bisa melewati COVID kan, ekonomi kita bisa tumbuh. Jangan-jangan Pak Luhut penerima Wahyu Makutoromo. Mungkin aja kalau kita hitung kelahirannya Karena wetonnya. jagoan kan dalam mengatasi COVID. Ini kalau terakhir nih Pak, Basuki Hadi Mulyono ini Rambut putih. rambut putih, muka berkerut dan Noto Negoro. Basuki Mulyono ya. Iya, Hadi Jawa. Mulyono, iya. Basuki Hadi Mulyono. Jawa. Rambut putih. Lahirnya apa nih? Coba kita Rambut lihat. putih. Coba kita lihat. Iya, rambut putih, wajah berkerut dan sinyal-sinyal dari presiden, beliau kemarin menjadi saksi nikah dari Iya. pernikahan 5 Mas Kaisang November, sama- 5 November 54. 5 November. Ya, coba Kang Mas. Masuk gak penerima Wahyu Mangkutoromo ini? 54 ya. Iya, 54. 54 itu Hari Ketahanan Pangan. Apa? PON dia. Pon. Tapi hari apa ya? Ah. Jumat PON nggak ada. Enggak ada. Aduh, sayang. Padahal Ini kidemang.com ya ini apa? Iya, ada deh. kan? Iya. Nggak ada loh. Enggak, ini kan ini untuk ngitung weton Iya, aja. iya. Gitu loh. Pasti Kang Mas referensinya itu traffic agak tinggi kidemang.com nih. Ya Anda ikutin tiap acara ini, selalu siapkan batin. kidemang.com di handphone Anda agar Anda terkoneksi Nah, batin gitu Anda loh. dengan kekuatan alam semesta dan juga Nah, gitu loh. Ya kan? Oke. Jadi jelas kan bahwa Pak Jokowi itu penerima Wahyu Makutoromo. Makanya ketika ada goro-goro COVID, apalagi dibantu oleh 3 tokoh ini, yang ketua punya Wahyu yang bisa Mangkutoromo. menerima Wahyu Mangkutoromo. Ini tergantung nanti kuat-kuatan weton di hari H, di mana 14 Pilpres, Februari ini nanti 2024 weton siapa yang paling didukung oleh semesta gitu lah. Lah, itulah yang menang. Dan jangan-jangan mereka sebelum pemilihan udah tahu bersama siapa yang mendapatkan restu dan didukung oleh Kita kan semesta belum ini. tahu hitungan jamnya gimana. Iya betul. Jam. Ya kan jamnya kan kita harus tahu juga, misalnya Mas Prabowo lahirnya jam berapa, Oh. Mbak Puan lahirnya Ini jam biar berapa, lebih presisi deh. ya kan? Iya, iya, Mas Erlangga jam berapa? Nah, terus kontribusi oligarki di mana di situ?
Ya oligarki pasti ketiga orang itu. Ya, oligarki pun mengikuti Wahyu Mangkutoromo. Mantap. Kang Mas, terakhir, seberapa penting para pengambil kebijakan politik ke depan ini, terutama dalam pemberian tiketing dan komposisi ini, memperhatikan apa yang Kang Mas tadi katakan? Gini loh, memang mereka tidak akan memperhatikan itu, tetapi secara otomatis pimpinan-pimpinan partai ini dituntun. Gerak langkahnya Oleh didukung alam semesta. semesta tadi ya Gitu kan, kan, mestakung semesta. ini kan. Ya kan, misalnya nih, dulu Pak SBY, Wahyu Mangkutoromo juga. tahu-tahu bisa jadi raja, jadi presiden, karena kan ada kepleset kata-kata. Tiba-tiba kepeleset aja jenderal Anak-anak kecil. Jadi anak kecil kan, Iya. lah marahlah dia kan, Dia aja nggak marah, orang yang marah. ya kan, Iya, dapat yang ngomong dia yang marah, yang nggak kelihatan. Betul. Ya itu kan? semesta mengatur tuh. Leluhur. Semesta. Tiba-tiba ada yang salah ngomong aja di publik Nah, dan kemudian langkahnya sebagai penerima Wahyu Mangkutoromo ini semakin didukung oleh alam gitu. Nah iya, misalnya gini loh ya, kalau kita mau apple to apple antara Ganjar, Anies, Pak Jokowi di saat pilkada, jauh lancaran Pak Jokowi, Betul. Nggak ada goro-goro polarisasi. nggak ada polarisasi. Dan lain-lain gitu. Ganjar itu di Jawa Tengah nggak pernah menang 50% Betul. ke atas waktu periode pertama. Periode kedua didukung oleh 60% partai, menangnya cuma 55. 5. Dibantu oleh framing survei bumi itu kan. Iya, survei bumi. Buka digitalnya. SMRC mengatakan Ganjar Tat Yasin menang 73%. Ini survei bumi Ya ini. kan? Lalu Kompas Sama. menang 79%. Carta 73%. Kang Mas kenapa hafal angka-angka survei bumi ini kan nggak penting-penting Ya amat. saya Bang. baca. Oh. Semua udah saya baca nih orang-orang ini. Ya. Ya kan, saya tahu kelemahan mereka apa. Oke. Ya kan, beda sama Pak Jokowi. Diusung 60%. Parpol menangnya 55. Lawannya Sudirman Said, orang nggak terkenal kan dalam politik kan. Ya kan, itu aja kalau nggak pasangan sama Tat Yasin, ambiar Ganjar. Anies. Kan ada Bambang Pacul di situ. Lah makanya Mas Bambang Pacul paling ngerti siapa Ganjar. Makanya kan dia yang kalau saya lihat geraknya yang tidak menyetujui Ganjar maju. Karena paling mengerti. Dia tahu. Wahyu Mangkutoromo ini. Tahu Wahyu Mangkutoromo, tahu juga memperjuangkan Ganjar. 60% lebih dukungan partai hanya menang 55. Nah Pak Jokowi didukung Gerindra dan PDI yang hanya 20 bisa menang 55. Lawan 6 orang bisa menang 42%. Nah Anies mati-matian lawan Ahok. Sampai mau pecah negara kan. Ya kan? Itu aja kalau nggak dibantu Arief Poyono nggak menang Anies. Ya kan? Yang punya Wahyu Mangkutoromo Ya kan? nya Arief Poyono. Ya kan? Kalau pilkada Jakarta sesuai dengan pilkada di luar Jakarta, Ahok gubernurnya. Nggak pakai putaran kedua kan? Iya. Kan hanya Jakarta yang harus 50% plus 1. Ya nggak? Jadi yang paling mulus ya Pak Jokowi. Oke. Thank you Kang Mas. Karena dia penerima Wahyu Mangkutoromo. Mangkutoromo. Kita tutup dulu sesi ini. Batin Anda kalau belum terkoyak-koyak berarti Anda belum sungguh-sungguh mengikuti talk show ini dari awal. Coba ulangi lagi. Coba ulang dari awal lagi dan kami yakin kalau Anda sudah bisa membuka mata batin, mata hati Anda, maka kehidupan Anda akan semakin menyatu dengan semesta, dengan roh-roh leluhur, dan Anda akan merasakan bagaimana sensasinya berinteraksi dengan makhluk-makhluk halus. Karena makhluk halus sama setan iblis itu beda. Iya. Itu gue ditegur sama dosen antropologi dulu. Beda itu, setan tuh konsep barat, makhluk halus tuh lebih equal, lebih kolektif kolegial gitu, lebih Lebih setara. Egaliter agak berbeda dengan konsep barat. Gini loh Ari. Closing. Ya kalau kita percaya sama hukum Einstein tentang hukum kekekalan energi, manusia itu meninggal karena energinya hilang. Tapi energi itu kekal. Kekal. Jadi energi leluhur kita kekal. Betul.
Nah kalau kita mau bicara sama dia, kita harus punya kekuatan energi yang kuat untuk nyambung. Ini mau tumben nih pakai Einstein, Earth Science ya. Earth Science nih, Ya kan? Hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi itu kan E sama dengan M MC delta T. kali C pangkat 2. C kuadrat. C-nya itu kecepatan cahaya lo, gila lo. Ya kan, pangkat 2 kan. Betul. Kalau pangkat 2 berarti Maijen. Oke, sampai Paling jumpa nggak lagi di Total Politik berikutnya.